Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan menuju ke kediaman Bapak bangsa kita, Yusuf Kalla. Beliau ini adalah sangat fenomenal, meski publik tahu sesungguhnya adalah sejak awal mengendorse yaitu adalah kandidat Anies Baswedan. Tapi kemudian mendeklarasikan diri, betul-betul full mendukung itu baru saja. Menyatakan bahwa hari ini sudah saatnya kami turun tangan dan memberikan dukungan full kepada Anies Baswedan. Kita akan cek sama Pak JK, kenapa sebenarnya memilih Anies Baswedan dan seperti apa dukungan mereka, kita akan lihat. Tapi yang menjadi penting adalah siapa sebenarnya sosok JK ini. Mari kita ke kediaman beliau. Pemimpin yang dihasilkan dalam proses yang salah, pasti pemimpin juga akan membuat kepemimpinan yang keliru, yang salah. Seperti pemimpin yang menyogok, dia pasti cari juga korupsi untuk membayar sogokannya. Halo kawan asa sekalian, hari ini saya sedang berada di rumah kediaman Pak Yusuf Kalla atau Pak JK gitu ya. Kawan-kawan sekalian, kawan asa, kita tahu bahwa beliau ini adalah sosok tokoh bangsa yang sangat fenomenal. Beliau dikenal sebagai juru damai. Tapi kali ini kita tidak membahas soal juru damai. Tapi kali ini kita akan membahas berkaitan soal turun gunung dalam Pilpres 2024. Kita akan bahas bagaimana JK turun gunung memenangkan Anies Baswedan. Tentu dia akan bertarung bersama dengan Pak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga akan turun gunung bersama dengan mendukung Gibran. Pertarungan kandidat di Pilpres 2024 kali ini saya kira memang lebih seru gitu ya. Selain karena personality para kandidat yang bertarung, misalnya kita lihat Pak Anies Baswedan di paslon nomor 1. Pak Anies ini kan banyak orang hanya mengetahui misalnya dia adalah mantan gubernur DKI Jakarta yang sukses. Bahkan mendapatkan saya kira paling banyak penghargaan di seluruh kandidat yang lain gitu ya. Tapi jangan salah, Anies Baswedan adalah salah satu tim yang berhasil kemudian mendudukkan Presiden Joko Widodo di periode 2014-2019. Anies Baswedan pada saat itu adalah salah seorang jubir, bahkan beliaulah yang keliling dari pelosok-pelosok bersama Jokowi untuk kemudian mengkampanyekan bagaimana Presiden Jokowi pada saat itu yang baru 2 tahun duduk sebagai gubernur DKI dibawa ke daerah-daerah, diperkenalkan, dan akhirnya kemudian publik menarik simpatik, memberi simpati kepada Jokowi dan memilih pada pemilu 2014. Dan pada saat itu juga sesungguhnya adalah ketika terpilih, Anies Baswedan dipilih sebagai Menteri Pendidikan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kemudian akhirnya diberhentikan dan maju sebagai Gubernur DKI. Jadi kalau kita lihat personalitinya bukan main-main gitu ya. Jadi Anies adalah sosok kandidat yang tidak bisa juga dianggap enteng. Dia adalah sosok gubernur yang banyak mendapatkan penghargaan. Dan sebelumnya tentu sebagai tim pemenangan Jokowi tahu betul di mana titik-titik yang sentral bisa menarik simpati publik. Dan tentu pada saat bersamaan, karena ada anak Pak Jokowi yang maju dan menjadi lawannya, sekarang dia akan tahu betul kompetensinya di mana titik lemahnya. Hal yang sama juga kalau Pak Prabowo, jangan dikira gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita lihat dari personalitinya ini sama-sama kandidatnya sangat kuat. Prabowo bahkan lebih lagi gitu ya. Contoh kalau kita simulasi gitu ya, simulasi contoh surat suara, maka begitu terbuka, publik kemudian langsung menyatakan ini kok orangnya ada lagi gitu. Karena kita paham betul bahwa Pak Prabowo memang hampir sudah 3 kali maju sebagai capres dan bahkan pernah menjadi cawapres. Jadi nama muka Pak Prabowo itu selalu muncul di lembar surat suara. Yang membedakan mungkin adalah bajunya, dan atau yang membedakan adalah mukanya. Karena pada saat yang lalu masih agak muda dan ada karakter yang dia bawa, yaitu adalah berwibawa dan sangat tegas. Kali ini agak berubah mungkin karena alam yang membuat mereka berubah gitu ya. Yang paslon ketiga lebih lagi. Paslon ketiga itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Dia adalah mantan gubernur Jawa Tengah 2 periode dan sekarang adalah ketua alumni UGM gitu ya. Jadi tentu juga pada saat yang sama dengan Anies Baswedan dan Prabowo tidak bisa dianggap enteng. Ganjar Pranowo adalah kan tentu secara personal juga adalah memiliki sosok dan kekuatan yang bisa hampir sama, kalau kita apresnya adalah sama dengan Anies Baswedan, Prabowo dan Ganjar Pranowo. Nah, teman-teman sekalian, kawan asa, pemilih cerdas gitu ya, itu dari sisi personalitinya. Yang kemudian tentu akhirnya kemudian publik sampai hari ini sepertinya sepakat bahwa karena kekuatan para kandidat ini kuat, hampir sama, maka dalam Pilpres kali ini, dan mungkin ini akan menjadi catatan sejarah gitu ya, menambah catatan sejarah bahwa pernah di tahun 2009 dan kali ini sepertinya akan terjadi kembali, Pilpres itu akan terjadi 2 putaran.
yaitu adalah pada tanggal 14 Februari. Kita akan lihat hasilnya, apakah betul itu akan terjadi atau tidak. Tapi kawan asas kalian, di tengah tiga kandidat ini sama-sama kekuatannya, sepertinya ada faktor X yang akan sangat menentukan, yaitu adalah orang-orang di balik para kandidat ini yang melakukan skenario bagaimana mereka bisa maju sebagai kandidat dan kemudian bagaimana mereka untuk kemudian bisa terpilih menjadi presiden di 2024, setidak-tidaknya adalah hasil pemilu 2000 Februari 14 Februari ini, atau setiap kedua putaran, itu berarti Juni 2024 gitu ya. Jadi kita akan lihat siapa sebenarnya. Nah, kawan sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, kami sudah bertemu dengan salah satu bapak bangsa kita, yaitu adalah Wapres, mantan Wapres gitu ya, 2 kali Wapres beliau, yaitu adalah Pak Yusuf Kalla. Dan beliau ini adalah sosok yang secara tegas kemudian menyatakan dukungan gitu ya kepada Anies Baswedan. Sampai kita lihat bahwa kehadiran Pak JK ini kan memang kemudian banyak dinanti gitu ya. Lama kemudian pernah mencoba mengelus-eluskan bagaimana Anies bisa mendapatkan kendaraan. Itu kita terbuka lah, meskipun menyatakan saat itu tidak declare memberi dukungan langsung kepada Anies, tapi kita tahu bahwa mereka sebenarnya yang mengendorse sampai masuk ke Nasdem bisa mendapatkan kendaraan gitu ya. Itu kita lihat. Nah, kehadiran JK detik-detik terakhir itu mendeklarasikan diri memberikan dukungan kepada Anies, saya kira adalah suatu fenomena yang perlu kita lihat. Kita coba cek misalnya peta pertarungan ini, karena di kandidat lain sudah ada juga yang tentu sosoknya tidak kalah dengan Pak JK. Misalnya kita lihat di Prabowo gitu ya. Kalau di Prabowo itu ada SBY. SBY adalah seorang presiden 2 periode, dan di mana wakilnya dulu adalah pada periode pertama itu adalah Yusuf Kalla. Di periode kedua kemudian bertarung mulai Yusuf Kalla. SBY mengambil paketnya adalah Budiono, lalu kemudian Yusuf Kalla maju sebagai calon presiden dan kalah gitu ya. Yang kemudian SBY itu terpilih. Tapi kemudian pada saat yang bersamaan, selain SBY ada yang sudah mendeklarasikan dukungan di Prabowo sana, ada lagi meskipun tidak menyatakan langsung tapi secara vulgar memberi dukungannya, itu adalah yang berkuasa sekarang, yaitu adalah Joko Widodo, Presiden Joko Widodo, yang kebetulan, bukan kebetulan, tapi memang betul anaknya, yaitu adalah Gibran, maju menjadi calon wakil presiden di berpaket dengan Prabowo. Jadi kita lihat misalnya di kubu paslon 2, kira-kiranya itu adalah SBY di sana yang mencoba mengutak-atik skenario bagaimana memenangkan pertarungan ini, dan di kubu 01 Amin itu adalah ada Yusuf Kalla atau kita kenal sapaan dengan JK. Sementara di kubu 03 ada Megawati Soekarno Putri yang pernah menjabat sebagai wakil presiden dan kemudian menjadi presiden. Jadi ini adalah 3 sosok yang menurut saya penting, menarik untuk kita tarik. Tapi kita akan membahas pada posisi lebih detail adalah Yusuf Kalla, yang sosok ini memang dalam setiap pertarungan politik selalu dinanti, karena sosok ini selalu memberi kejutan gitu ya. Taktik strategi mereka yang taktis itu selalu orang mengingat bahwa agak sulit untuk mereka dikalahkan, meskipun dalam catatannya juga pernah dikalahkan, tapi dengan skenario mereka kan sepertinya agak sulit pertarungan itu. Makanya ketika JK mendeklarasikan diri full, mengendorse dan kemudian menyatakan dukungan secara serius kepada Anies Baswedan, kemudian peta menjadi berubah total, karena ini dilihat bahwa skenario itu selalu Yusuf Kalla selalu membuat titah kemenangan gitu ya. Jangan-jangan faktor itu juga kemudian terjadi brutality di kekuasaan gitu ya. Kita tahu bagaimana Jokowi secara vulgar kemudian memberikan dukungan kepada paslon nomor 2, di mana anaknya di situ adalah menjadi wakil presiden, misalnya menggunakan alat-alat negara, kemudian bansos dan macam-macam gitu ya. Nah, kita lihat kenapa kita yakin bahwa, kami yakin gitu ya, bahwa ada strategi yang bisa dimainkan oleh JK ini dan perlu dipertimbangkan oleh kandidat lain adalah karena ada jejak. Misalnya, yang paling fenomenal itu adalah kita lihat ketika Pilkada DKI Jakarta. Kenapa kami ambil sampel Pilkada DKI Jakarta? Karena sosok 3 orang ini pada saat itu sendiri bertarung. Misalnya, Megawati sebagai ketua partai pada saat itu PDIP, yaitu adalah mengusung total full gitu ya, full total membackup itu adalah paket Ahok, yang pada saat itu sebagai gubernur DKI Jakarta kemudian maju sebagai petahana, dan disitulah Megawati full membackup Ahok untuk sebagai kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan. Lalu kemudian yang kedua yaitu adalah ada AHY, Agus Harimurti Yudhoyono gitu ya, yang diusung oleh Partai Demokrat tentu, di mana majelis tingginya pada saat itu adalah di partai itu ayahnya yaitu adalah SBY, dan SBY tentu full membackup adalah itu anaknya yaitu AHY gitu ya. Paket lain yaitu adalah
Anies Baswedan ini lagi-lagi di backup oleh JK atau Yusuf Kalla. Pada pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya gitu ya, di mana Jokowi maju sebagai kandidat gubernur di DKI Jakarta itu diusung oleh JK dan berhasil mengalahkan Posibo. Lagi-lagi pada situ adalah catatan pertama adalah ketika pilkada pertama yang berlawan adalah Jokowi dengan Posibo, lalu kemudian menang Jokowi, pada saat itu diusung di backup pool oleh Yusuf Kalla. Tapi kemudian pilkada berikutnya Ahok karena Jokowi naik sebagai presiden gitu ya, lalu kemudian Ahok bertarung di putaran di periode kedua melawan Anies dan Agus Harimurti gitu ya. JK kemudian memilih membackup Anies dan ternyata Anies menang sebagai gubernur, keluar sebagai pemenang dan duduk sebagai gubernur DKI. Artinya pada saat itu JK berhasil memberikan satu jejak sejarah lagi bahwa mereka keluar sebagai pemenangnya, JK sebagai pemenangnya yang bisa mengalahkan pertarungan itu di mana ada SBY dan Megawati. Apakah peristiwa itu akan terulang di Pilpres 2024 ini? Tentu tidak ada yang memastikan. Apalagi pada saat bersamaan situasi lapangan berubah. Tapi pada saat yang bersamaan pula tentu masing-masing tiga orang punya skenario yang menghadapinya. Hanya saja memang karena seperti yang disebutkan tadi situasi berubah, Yusuf Kalla sebagai politisi senior selalu menyebut bahwa ketika kami ngobrol dengan di kediaman beliau gitu ya, ada satu hal yang selalu dia keluhkan Pak Yusuf Kalla adalah bahwa baru pemilu kali ini terjadi peristiwa yang brutality demokrasi sebenarnya, di mana negara, di mana Presiden Jokowi terlalu jauh membawa kekuasaannya, mengobrak-abrik sistem pemilu kita, meloloskan anaknya masuk menjadi cawapres. Dan tidak hanya sekedar meloloskan, tapi pada saat bersamaan menggunakan kekuasaan, memperalat negara bagaimana bisa memenangkan anaknya. Jadi kalau dulu pertarungannya itu adalah sekedar biasa saja, bagaimana menarik simpati publik, bagaimana mengkonsolidasi peta kekuatan relawan, kali ini lawannya berubah. Tidak hanya sekedar konsolidasi relawan, tapi bagaimana menghadapi kebetulan Jokowi sekarang masih berkuasa sebagai presiden dan anaknya menjadi cawapres, dan itulah kemudian harus berubah strategi. Misalnya kita lihat di keluhan-keluhan yang pernah dibahas oleh Pak JK ini, misalnya sudah berkali-kali banyak di platform media dibahas gitu ya. Dan salah satunya adalah misalnya kita saksikan di video ini yang dibahas di channel Abraham Samad Speak Up. Bukan kita mengatakan Pak Jokowi kita mau berkelahi, tidak kan? Atau siapapun Pak Kapolri atau Pak Kapolri, kita siap berkelahi, bukan. Kita ingin saja menjelaskan ini agar jangan terjadi. Oke. Ya, tapi kalau tidak ada kesadaran, ya bisa terjadi. Oke. Ya kan? Itu yang sebenarnya apa yang kita harapkan seperti itu. Ya, dan memberikan kejelasan. Kalau Anda memilih pemimpin dengan cara yang keliru, hasilnya juga pasti keliru. Lah makin berbahaya. Nah, kawan-kawan sekalian, seperti di video itu yang kita lihat gitu ya, bahwa ada yang menarik pernyataan Pak JK sebenarnya. Selain menyatakan bahwa sekarang ini banyak terjadi ancaman, diskriminasi, tidak adil pemilu dan macam-macam gitu ya. Tapi ada yang menarik peneganan Pak JK dalam wawancara tersebut gitu ya, bahwa sesungguhnya karena pemilu itu adalah kedaulatan rakyat, karena pemilu itu adalah hak politik masyarakat menentukan pemimpinnya, maka rakyat harus berani menyatakan dirinya merdeka menentukan pilihannya. Rakyat harus berani menyatakan melawan tirani, melawan penguasa yang mencoba menghalalkan segala cara untuk mempertahankan dinastinya. Dan letak pada posisi itulah, maka rakyat bisa saja pada hari H pencoblosan 14 Februari nanti, tidak akan ada yang tahu, disitulah kemerdekaannya ketika dalam TPS, bisa saja keyakinan Pak JK adalah menyatakan bahwa akan melupakan semua kekuatan-kekuatan negara itu dan rakyat bersatu menyatakan bahwa inilah kemerdekaan rakyat menentukan pilihannya. Wallahualam, apakah itu akan terjadi betul atau seperti apa? Kita nanti saja hasil pemilu pencoblosannya di tanggal 14 Februari. Yang hasilnya bisa saja kita sudah ketahui, yaitu adalah di tanggal yang sama pukul 15 ketika ada quick count. Saya kira itu, mari kita tunggu hasil pemilu 2024. Sekali lagi, pencoblosannya adalah pada hari Rabu tanggal 14 Februari. Ini adalah hari di mana semua diliburkan. Tidak boleh ada yang aktivitas, baik perusahaan, buruh, perkantoran, semua. Inilah hari libur nasional.
maka tidak ada alasan kemudian masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Karena ini adalah menentukan nasib kita. Jangan takut ditindas, jangan takut kemudian diancam, diintimidasi, termasuk juga jangan menggadaikan suaranya. Seperti kata Pak JK, ini adalah satu-satunya peluang bagi kita semua sebagai rakyat meletakkan hak kita, menentukan arah bangsa dengan memilih pemimpin yang lebih baik. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.